Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Sahabat muslimin yang dirahmati oleh Allah dimanapun kalian berada, dan teman-teman Kristen, satu bangsa, satu negara, satu bineka tunggal ika, bukan bineka tunggal mikana. Di sini kita akan membahas tentang bab penyalipan, guys ya. Di dalam Islam hanya ada satu ayat. Di dalam Al-Quran hanya ada satu ayat secara tegas mengatakan Nabi Isa tidak disalib. Anggaplah kita menganggap bahwa oknum ini sama, tanpa membahas tentang perbedaan-perbedaannya, karena sekelas seorang penulis di dalam kekristenan, dan dia memiliki website besar, dan website ini dijadikan rujukan oleh banyak debater Kristen, namanya Ibu Dita Wahyu. Beliau mengatakan secara tegas bahwa Yesus dan Isa adalah sosok yang sama, cuma cara menceritakannya memang berbeda antara dua kitab suci. Kenapa? Karena kita tidak akan pernah menemukan sosok yang lahir tanpa seorang ayah, dan ibunya bernama Maria atau Maryam adalah dua sosok, gak ada. Dalam sejarah pasti merujuk kepada satu oknum ini. Cuma ketika dua kitab suci ini bercerita tentang satu sosok ini, maka ada kemungkinan A yang benar atau B yang benar. Tidak mungkin benar keduanya, atau sangat tidak mungkin juga salah keduanya, karena oknumnya memang benar-benar ada. Nah, tema ini adalah tentang penyalipan. Di dalam surah An-Nisa ayat 157 ya. Di sana secara tegas Allah menyampaikan wa qaulihim inna qatal masih Isa bin Maryam. Ketika orang-orang Yahudi telah yakin, mereka merasa yakin bahwa mereka telah membunuh Nabi Isa, tetapi secara tegas Allah menolak pembunuhan tersebut, penyalipan tersebut, dengan mengatakan bahwa wa ma qataluhu wa ma salabu. Mereka tidak membunuh, mereka tidak menyalib. Bahkan ayat selanjutnya mengatakan wa ma qataluhu yakinan. Mereka sebenarnya tidak benar-benar yakin sedang membunuh Nabi Isa alaihi salam. Apa yang saya sampaikan akan kita buktikan nanti, baik dalam fakta sejarah, bukan dari tangan-tangan orang Islam saja. Kita akan menampakkan fakta-fakta sejarah juga dari kalangan kekristenan, dari kalangan Yahudi, bahwa penyalipan ini benar-benar meragukan siapa yang sebenarnya disalib. Penyalipannya ada, kejadian penyalipan itu ada, tapi siapakah sosok yang disalib, itu yang menjadi perbedaan pendapat. Sehingga pada muqaddimah ya, awalan dari saya sampaikan tadi, ketika Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi di dalam tafsirnya Mafatihul Ghaib menyampaikan inna tawaturan nasara yantahi ila aqwamin qalilin, bahwa sanad atau kemutawatiran kabar tentang tersalibnya Yesus atau tersalibnya Nabi Isa itu hanya sampai kepada orang-orang yang sedikit, yang bisa jadi mereka berbohong dalam mengabarkannya. Nanti kita akan buktikan bahwa tawaturon nasara, kemutawatiran kabar itu dari kalangan orang Nasrani sendiri masih banyak simpang siur, saudara. Masih banyak sekali yang simpang siur. Dan bahkan di dalam kitab-kitab orang Yahudi juga termaktub, tertulis, terkonsumsi oleh masyarakat di saat itu bahwa yang tersalib apakah Isa, apakah bukan. Karena kalau kita lihat, Nabi Isa tidak banyak kenal masyarakat. Yesus tidak banyak kenal masyarakat. Dia tidak sering keliling kota, keluar kota tidak sering. Dan dia hanya terkenal nama dan ajarannya, tapi orang-orang nggak tahu sama orangnya. Masyarakat banyak yang nggak tahu bahwa mana orangnya. Sampai orang Romawi sendiri minta bantuan Yudas untuk memberitahu yang mana yang bernama Yesus. Bayangkan. Orang yang akan mengeksekusi sendiri masih minta tolong sama Yudas mana orang yang bernama Yesus. Jadi sebenarnya orang-orang nggak tahu sama wajahnya yang mana, oknumnya yang mana, nggak tahu. Makanya nanti kita akan buktikan bahwa Islamlah yang sebenarnya benar-benar memuliakan sosok Yesus atau Nabi Isa alaihissalam tanpa menuhankannya. Mungkin sekian mukaddimah dari saya.
Terima kasih teman-teman, terima kasih ya. Baik, saya tanggapi ya, saya tanggapi. Baik, ada satu poin yang ingin saya garis bawahi ya, bahwa ada kata-kata mereka betul-betul tidak yakin. Nah, sebenarnya modal umat muslim ketika membahas tentang penyaliban ini kan hanya satu ayat itu, surat An-Nisa ayat 157. Wa qaulihim, dan karena perkataan-perkataan mereka, inna qatalnal masih, sesungguhnya kami telah membunuh al-masih, Isa bin Maryam, Isa putra Maryam. Nah, di sini kan kata kuncinya kan, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Ya kan? Nah, kemudian yang menjadi titik poin yang disampaikan oleh Gus Wapi tadi, mereka tidak betul-betul yakin. Nah, ini yang saya bilang merupakan fitnah yang keji yang dipercayai oleh umat Islam, tetapi sayang seribu sayang, balik ke orang Islam itu sendiri, Gus. Kalau orang Kristen ditanya tentang penyaliban, tidak ada yang ragu-ragu. Justru yang ragu-ragu itu adalah Al-Quran dan Allah sendiri dan umat muslim. Apa buktinya bahwa Allah dan umat muslim dan Al-Quran ragu-ragu tentang penyaliban itu? Contoh, apakah benar ada penyaliban? Umat muslim akan menjawab, iya. Lalu siapakah yang disalib? Disitulah umat muslim akan berputar-putar. Sebenarnya ini sama seperti membantah sebuah fakta. Ketika Anda membantah sebuah fakta, pastilah Anda akan sakit sendiri. Contoh. Semua orang Indonesia tahu bahwa Presiden pertama Republik Indonesia itu Soekarno. Semua orang tahu. Tercatat dalam sejarah, disaksikan oleh para saksi mata. Semua orang tahu. Lalu muncul orang dari Arab. 700 tahun kemudian setelah peristiwa proklamasi, muncul orang dari Arab berkata, sesungguhnya Presiden pertama Republik Indonesia bukanlah Soekarno. Mereka sungguh ragu-ragu. Siapa yang ragu-ragu? Kalau begitu tanya balik. Oke, jika kamu mengatakan bahwa Presiden pertama Republik Indonesia bukan Soekarno, lalu siapa? Sesungguhnya itu bukan urusan kami. Loh. Jika Anda ingin membantah sesuatu, harusnya Anda memberikan kejelasan. Masa bantahan tidak lebih jelas daripada yang dibantah? Makanya saya bilang, saudara-saudara, fitnah yang diucapkan bahwa mereka ragu-ragu sesungguhnya balik kepada umat muslim sendiri dengan bukti bahwa ketika umat muslim ditanya, siapakah yang disalibkan wahai umat muslim? Pastilah umat muslim satu ngomong Yudas, satu ngomong Simon dari Kirene, satu ngomong ini, satu ngomong itu. Tidak ada. Dan rujukannya bukanlah Al-Quran. Bukan Al-Quran rujukannya. Ya kan? Padahal Al-Quran adalah kitab yang menjelaskan segala sesuatu. Tapi sayang seribu sayang, sulit itu dipercaya. Coba ditanya sama Al-Quran. Wahai Al-Quran, kitab yang menjelaskan segala sesuatu, siapakah yang disalibkan kalau bukan Nabi Isa? Quran akan membisu. Makanya, Gus, ya, kalau kita punya akal sehat, punya logika yang sehat, mustahil kita mempercayai dengan narasi-narasi Al-Quran. Ya kan? Bagaimana mungkin Anda ingin membantah tetapi tidak memberikan jawaban yang jelas? Presiden pertama Republik Indonesia bukan Soekarno. Lalu siapa? Ya pokoknya bukan. Loh. Masa bantahan seperti itu? Kalau membantah itu harus jelas. Ya, lagi pula banyak logika-logika kacau di situ. Ya kan? Yang disalibkan siapa? Kenapa orang bersalah jadi ditumbalkan untuk menggantikan Aisyah? Ya, apa bapak ibunya nggak nyariin? Apa istrinya tidak nyariin kalau dia sudah punya istri? Siapa yang disalibkan ini? Itulah misteri yang sampai sekarang tidak ketemu. Ya kan? Yang bahkan Al-Quran sendiri
membisu, tiada mampu dan tiada sanggup memberikan jawaban. Maka mereka, saya katakan, sungguh kalian ini adalah orang-orang yang nekat. Terima kasih teman-teman yang kasih support, terima kasih. Silakan Gus Papi tanggapannya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya harap nanti ya Mas Edis bisa menyampaikan data ya. Bukan hanya framing semata untuk memuaskan semua mata tanpa ada dalil yang dibaca. Jadi begini Mas Edis ya. Justru ya, ini menunjukkan kebenaran Al-Quran. Al-Quran secara tegas Mas Edis mengatakan tidak terbunuh. Lalu Mas Edis bilang nih, lalu siapa yang dibunuh? Siapa yang disalibkan? Para ulama dalam meneliti sebuah penyalipan, para sejarah, ternyata salah satu pendapat yang kuat adalah yang dibunuh adalah Yudas Zakaria Yuto, atau kita katakan Yudas Iskariot. Nah, apa yang saya sampaikan ternyata termaktub di dalam kitab suci Anda. Bahkan tidak semua Kristen teman-teman, kitab suci mereka ternyata sepakat bahwa Yesus yang disalib. Gak semuanya. Kita buktikan ya. Ini bukti pertama. Bantah pakai data ya. Bantah pakai data. Jangan cuma ngomong-ngomong aja ya. Ada datanya Mas gitu. Ya. Ini ada sebuah buku Mas ya. Bukan karya Islam ini. Ini karya orang yang jauh ilmunya di atas Mas Edis ini. Ada buku namanya Menguak Injil-Injil Rahasia yang ditulis oleh Desi Ramadhani SJ. Orang Kristen ini. Coba kita lihat pendidikan beliau. Ya, pendidikan dia Dewan Tafsir Kitab Suci ya di salah satu fakultas yang tinggi, yaitu Teologi Universitas Kekristenan. Bayangkan, jauh kalau Mas Edis dibandingkan ini ya jauh lah. Mas Edis kan kelas TikTok. Kalau ini kan kelas profesor ini. Dia menulis buku tentang menguat Injil-Injil yang dirahasiakan. Ya, kenapa kok dirahasiakan Mas Edis? Kenapa? Apa kata dia di dalam penemuannya? Ya, pada halaman 78 sampai 79 dia menampilkan tentang yang namanya Injil Basilides. Ini salah satu contoh bahwa ternyata Kristen pun tidak sepakat, saudara. Basilides aktif mengajar di Alexandria pada masa kekuasaan Kaisar Hadrian pada abad 117 sampai 138 Masehi. Berarti abad kedua, bayangkan nih. Abad kedua, saudara. Sampean kalau punya, Anda kalau punya data yang lebih tua dari ini, saya katakan jempol. Nah, apa menurutnya? Ternyata di sini dikatakan Basilides menolak ajaran resmi gereja yang mengatakan bahwa Yesus telah derita di salib. Jediar. Ayo, ternyata benar kata Al-Quran bahwa tidak semua Kristen mereka sedang ragu siapa yang sedang dibunuh. Menurut Basilides, Yesus menyerahkan salibnya kepada Simon dari Kirene. Dan dengan suatu cara Yesus berhasil mengelabui mata semua orang ketika Yesus meminjamkan bentuk raganya kepada Simon. Pada saat penyalipan, Yesus memandang kejadian itu sambil tertawa dan sesudah itu ia naik kembali kepada Bapaknya. Bayangkan, ini menurut kitab mereka sendiri, saudara. Menurut kitab mereka sendiri. Bahwa ternyata Al-Quran ketika mengatakan tidak semua mereka sepakat, mereka sedang ragu sebenarnya siapa yang disalib. Lalu apakah ketika Yesus menyerahkan salibnya ke Simon, ini tidak ilmiah? Oh, ilmiah. Yang mengatakan ilmiah siapa? Bible sendiri. Kita buka ya. Di sini contohnya. Kita buka di bab tentang Matius 17 nomor 2. Ya. Matius 17 nomor 2, saudara. Ini jawab pakai data ya.
nanti ya. Jangan cuma framing-framing aja bisanya. Matius 17 nomor 2. Lalu Yesus berubah rupa, bayangkan. Wajar pendapat Basilides mengatakan bahwa Yesus tidak disalib, dia punya kekuatan berubah rupa. Di depan mata mereka wajahnya bercahaya. Bukan hanya di Matius. Narasi ini juga diulangi oleh Markus 9 nomor 2. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Yesus berubah Baik, rupa. waktu sudah habis, Gus Wapi. Kita dengarkan ya jawabannya. Baik. Baik, saya tanggapi ya. Ya, pertama lagi-lagi kita kecewa ya dengan Gus Wafi ya. Sayang, seribu sayang ini Gus Wafi. Kita harap nih Gus Wafi memberikan jawaban dari kitab yang maha sempurna. Kitab yang menjelaskan segala sesuatu. Tapi sayang, yang dikutip malah buku karangan-karangan. Ini bagaimana ini Gus Wafi? Saya Kristen, Anda Islam. Yang menjadi otoritas di dalam kekristenan, iman kekristenan, itu Bible. The Holy Bible. Bukan buku karangan orang. Ini bagaimana Gus Wafi? Yang menjadi otoritas di dalam agama Islam itu Al-Quran. Bagaimana mungkin kitab yang menjadi otoritas tidak dipakai di sini? Gitu loh. Menurut Al-Quran ya, mereka ragu-ragu yang disalibkan itu bukan Isa. Al-Quran tidak memberikan jawaban siapa yang disalibkan menggantikan Isa. Tadi Uswapi mengatakan, menurut pendapat ulama yang disalibkan itu adalah Yudas Iskariot. Tapi mengutip lagi di buku lain, yang disalibkan itu Simon dari Kirene. Yang mana? Yudas Iskariot sama Simon dari Kirene itu beda. Yudas Iskariot itu salah satu murid bendahara, yang menjadi bendahara, yang menjadi pengkhianat karena dia mencuri. Dia itu seorang pencuri. Ya kan? Dia sering menggelapkan uang pelayanan itu. Ya kan? Karena memang motivasinya Yudas ini itu memang sudah lain. Sekalipun nanti di akhir ayatnya dia mengalami penyesalan. Nah, kemudian Simon dari Kirene itu yang membantu Yesus mengangkat salib itu karena tidak kuat. Ada seseorang yang pulang karena waktu itu kan hari raya besar Paskah. Jadi semua orang pulang dari perantauan, orang-orang Yahudi dari seluruh dunia pulang, termasuk Simon dari Kirene, dia orang Mesir itu. Pulang dia ke Israel untuk merayakan Paskah. Nah, dia disuruh membantu mengangkat salib, bukan dia jadi disuruh makan. Aduh. Ini gimana Gus Wapi ini yang sangat disayangkan? Bagaimana mungkin orang Islam malah lebih ngerti Al-Quran ketimbang Al-Quran itu sendiri? Nah, ngomong-ngomong tentang keraguan-raguan, begini Gus Wapi. Menurut Zakir Naik nih, ulama kalian, dikatakan bahwa sesungguhnya Isa itu benar-benar naik. Ini pendapat ini dianut oleh Zakir Naik, terus Gus Mendem. Tahu kan Gus Mendem ya? Subandi T. Sukaco. Ya kan? Ini langsung para apologet kalian aja ini yang saya ngomong. Isa itu benar-benar naik di atas kayu salib. Ya kan? Tetapi dilihat orang, nampaknya dia mati, nampaknya. Tetapi aslinya dia tidak meninggal. Nah, ketika diturunkan dari kayu salib, ternyata dia itu hanya mati suri. Nah, sedangkan menurut yang lain, Islam yang lain, ya kan, yang disalibkan itu orang lain menggantikan Isa. Jadi sesungguhnya Gus Wapi, yang ragu-ragu itu umat muslim sendiri. Makanya saya bilang, ini merupakan fitnah kelas kacangan. Gitu loh. Tapi sayang kalian percaya gitu loh. Tahu nggak fitnah kelas kacangan itu gimana? Presiden pertama Republik Indonesia itu Soekarno. Ada orang bilang, tapi orang dari Arab yang ngomong,
700 tahun setelah peristiwa. Bilang begini, Presiden pertama Republik Indonesia itu bukan Soekarno. Terus siapa? Pokoknya bukan Soekarno. Nah terus mereka percaya. Gitu loh. Coba Gus Wapi, sekarang begini. Kalau menurut Al-Quran sendiri, siapakah yang disalibkan menggantikan Isa? Karena itu penting. Karena Anda mengatakan Isa tidak disalib. Tadi kan kita anggap sama lah ini. Kita anggap sama. Isa dengan Yesus. Nah, terus kalau Yesus tidak disalib, terus siapa dong yang disalib? Apa sulitnya bagi Allah membongkar apa yang benar? Apa sulitnya bagi Allah? Yang disalib itu namanya ini, sesungguhnya ini, kejadiannya begini. Tapi Allah tidak menjelaskan, karena sesungguhnya dia pun bingung. Terima kasih teman-teman. Silakan Gus Wabi. Makin berat ini saudara-saudara ini. Ya oke, Bismillahirrahmanirrahim. Lagi-lagi ya. Kita hanya mendengarkan framingannya dia guys ya. Kita menampakkan data yang mendukung. Jadi begini, saya ajari cara diskusi Mas Edis ya. Meskipun Anda 13 tahun mempelajari Al-Quran, sepertinya Anda tidak naik-naik levelnya ini. Gini loh Mas Edis. Dalam perdiskusian, ketika ada sebuah kitab suci yang menarasikan sesuatu, contoh Isa gak disalib. Lalu ada kitab suci dari agama lain mendukung, ini keren namanya Mas Edis. Gitu loh. Justru ketika sebuah kitab suci mengatakan Yesus disalib, tapi tidak ada dari kalangan kitab orang lain yang mendukung, ini gabrul ngarang cerita namanya ini. Gitu loh. Paham tidak? Ada satu kitab suci mengatakan Yesus disalib. Tapi nggak ada satupun kitab suci agama lain yang mendukung. Ini namanya ngarang cerita, dongeng, gitu loh. Tapi ketika ada Al-Quran misalnya, mengatakan bahwa Yesus tidak disalib, ternyata Injil Basilides mendukung. Ternyata kitab Yahudi mendukung. Sekarang saya tanya Mas Edis. Sanhedrin, panggilan agung dalam keyahudian, tampilkan kepada saya satu saja hukum tentang tersalibnya orang yang mulia dalam keyahudian. Kalau ada, saya akan berpendapat bahwa Yesus ternyata disalib. Buktikan kepada saya, ya, dalam literasi Yahudi, sekelas Sanhedrin loh. Ya, sekelas Sanhedrin waktu itu ingin menyalibkan Nabi Isa. Ini kan cerita ngarang namanya. Kenapa saya katakan ngarang? Tidak ada hukum salib dalam literasi Yahudian. Coba sampai buka Tanakh, Talmud, dan kitab-kitab yang lain dalam literasi Yahudi. Pernah nggak mereka menghukum seseorang dengan cara disalib, misalnya? Pernah nggak? Nah, itu namanya diskusi. Tapi jawab ya nanti ya. Jawab. Saya minta mungkin sampai tahu dalam literasi keyahudian, Talmud kah, Tanakh kah, bahwa mereka pernah menyalib orang yang bernama Yesus. Kalau nggak ada, berarti kitab Anda ngarang, saudara. Ngarang berarti. Tampilkan datanya kepada saya. Kenapa? Kalau ada kitab suci mengatakan tersalib, tidak ada kitab suci yang lain mendukung, itu namanya ngarang. Tapi kalau ada kitab suci mengatakan tidak tersalib, dibuktikan oleh kitab suci yang lain yang beda agama, itu keren namanya saudara. Allah tidak perlu menjelaskan itu, kenapa? Gak penting. Kenapa saya katakan gak penting? Quran dan Bible itu berbeda. Quran itu singkat, padat, jelas, benar. Bukan kitab sejarah. Ngapain? Karena Allah ketika menceritakan surah An-Nisa ayat 157, tujuannya Allah untuk meneguhkan hati Nabi Muhammad dan telah tercatat dalam Al-Quran. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fu'adak. Cerita para rasul terdahulu seperti Nabi Isa waktu disalib dan ternyata dia tidak disalib, untuk meneguhkan hati Nabi Muhammad. Ada di Al-Quran tujuannya. Kenapa gak disebutkan semua? Nah, Bible perjanjian baru ya, jangan nyomot-nyomot kitab Yahudi. Kalau memang Yahudi tidak mengakui, tidak bisa Anda menampilkan. Ada nggak?
kitab suci agama lain yang membenarkan tentang adanya hukum salib di dalam literasi Yahudian. Saya tunggu ya, data itu ya. Apakah di Talmud ada misalnya, atau di dalam Shefer atau Safarul Khuruj, Safarut Takwin, di dalam kitab-kitab Musa, Torah, adakah mereka pernah menyalib orang yang bernama Yesus pada 2000 tahun yang lalu? Kalau nggak punya data, ya kalau nggak punya data, cuma framingan, berarti Anda 13 tahun belajar menjadi seorang pendebat jauh-jauh sampai ke Amerika, gak ada gunanya, saudara. Gak ada gunanya berarti. Ya kalau cuma framingan, siapa yang tidak bisa? Kehebatan sebuah diskusi ketika pendapatnya didukung oleh orang yang tak sama imannya dengannya. Itu keren namanya. Keren. Makanya Al-Quran untuk menyebutkan siapa yang disalib, karena tujuan Quran meneguhkan hati Nabi Muhammad. Bukan sedang menceritakan kitab sejarah. Kalau Bible kan tidak. Menjelaskan sejarah, tapi sejarahnya diragukan. Itu lebih bahaya, saudara. Itu lebih bahaya. Coba jawab pertanyaan saya. Oke, baik. Saya jawab ya. Iya. Ya, saya maklumi lah ya, karena Gus Wapi ini memang debat terbaru ya, bisa dikatakan baru anak kemarin sore lah. Gini loh Gus Wapi, betul yang Anda katakan bahwa di dalam hukum Yahudi nggak ada hukum penyaliban, itu nggak ada. Yang ada itu dirajam ada, hukum mati ada. Tapi masalahnya Anda tidak mengerti konteks sejarah. Gini loh, waktu itu Israel itu bukan negara yang merdeka. Mereka bisa menerapkan hukum-hukum mereka, enggak. Israel itu di bawah penjajahan. Hukum yang berlaku, raja yang hukum yang ada itu bukan hukum Israel, bukan hukum orang Yahudi. Aduh. Nih, saya bacakan ya. Kita ke Matius pasal yang ke-26. Ke-26 saya bacakan ya. Nih. Bagian yang terakhir ya. Nih, di sini saya katakan nih. Baik, kita mulai dari ayat yang ke-59 ya. Imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama memberi kesaksian palsu terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya walaupun tampil banyak saksi dusta. Tetapi akhirnya tampillah dua orang yang mengatakan, orang ini berkata, aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di hadapan di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan akan datang di atas awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Nah, apakah Sanhedrin atau sidang mahkamah agama Yahudi berhak menjatuhkan hukuman mati? Nggak berhak, orang mereka di bawah penjajahan kok. Seandainya mereka tidak di bawah penjajahan, maka mereka akan melaksanakan hukum rajam. Tapi apa? Baca pasal berikutnya. Mereka menyerahkan Yesus kepada Pilatus. Nih, Yesus diserahkan kepada Pilatus, pasal ke-27. Ketika hari mulai siang, semua imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Maka mereka membelenggu dia, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus, wali negeri itu. Nah, dibaca, ya, jadi yang menjatuhkan hukuman penyaliban itu adalah pemerintahan penjajahan. Pilatus, makanya di dalam pengakuan iman rasuli yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Gitu loh. Betul yang Gus Wapi katakan bahwa menurut hukum Yahudi nggak ada penyaliban, betul. Tapi masalahnya kan negara Israel pada waktu itu di bawah penjajahan. Sampai kayak negara kita waktu dijajah Belanda, hukum-hukum wilayah nggak ada, yang dipakai hukum Belanda. Gitu loh.
Seperti itu. Makanya mereka tidak bisa main hakim sendiri. Karena ada pemerintah penjajah yang punya otoritas di situ. Nah, makanya kalau kita bicara Bible, kita bicara sejarah. Tapi kalau kita bicara Quran, kita bicara mimpi. Kita bicara mimpi dan hayalan. Contoh nih. 700 tahun setelah peristiwa, muncul Muhammad di Arab. Di Arab munculnya, bukan di Israel. Ngomong, sesungguhnya mereka tidak menyalibnya. Mereka tidak membunuhnya, tetapi yang diserupakan. Loh, masa sih pesan dari Allah setelah 700 tahun peristiwa ini tersembunyi, dipercayai oleh banyak orang. 700 tahun lamanya. Masa bikin jawaban hanya kayak begini? Seharusnya Allah itu memberikan jawaban yang tegas dan jelas. Yang disalib itu bukan Yesus, tapi namanya ini, peristiwanya begini, ceritanya begini. Itu baru Maha Tahu. Kalau begini namanya bukan Maha Tahu, Maha Ragu-ragu.